Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini ada kami dari Sahabat Sebaya Pusat LPBK atau Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling UNJ. Sebelumnya welcome ya Kak di podcast pertama kita, dan alhamdulillah kita nih podcast pertama keren-keren nih bintang tamunya. Di podcast pertama kita udah bisa ngundang Kak ini ya dari mana ya? Majelis apa sih namanya Kak? Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta. Kalau boleh tahu singkatnya apa tuh Kak? Oke, mengenai Majelis Wali Amanat UNJ ya, mungkin aku sekalian kenal-kenalan juga ya. Boleh. Karena tak kenal maka tak anu. Iya. Waduh. Nanti kita kenal juga kok. Halo semuanya, kenalin nama aku Nirsa Ismailmanda atau biasa dipanggil Mimi. Aku kebetulan di sini diundang sebagai Ketua Umum dari Forum Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2024 dan juga Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta. Jadi singkatnya kalau Majelis Wali Amanat itu karena Universitas Negeri Jakarta sekarang berubah jadi PTNBH ya. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi sekarang itu bukan hanya rektor, tapi juga ada ibaratnya kayak dewan penasehatnya lah ya. Itu namanya Majelis Wali Amanat. Udah kayak kerajaan di zaman dulu ya kok. Kerajaannya ada dewan penasehatnya. Saya nggak mau ngomong soal lagi. Oke. Nah, bintang tamu kedua kayaknya juga keren juga nih Kak Dewanda ya. Aku lihat di Instagramnya udah centang biru. Masya Allah banget ya. Kan dari teman Kak. Kalau mau tahu Kak Dewanda itu nama panjangnya apa Kak? Sama boleh deh perkenalan Kakak. Oke, nama panjang ya. Namanya biar panjang. Biar panjang kan. Nama panjang aku Dewanda Fianti Pratama. Tapi orang-orang biasanya kenal Dewanda Pratama aja. Gitu. Biasa dipanggil Wanda. Udah nama panggung juga? Dewanda Pratama. Oh, nama panggung. Oke, terima kasih ke Kak Mimi dan Kak Dewanda. Perkenalkan, nama aku Kai Nega. Biasa dipanggil Kai dan gampang aja. Dan di sebelah aku ada Nama aku Nawa Ayu Fitrisa. Agak panjang ya, tapi nama Hidayah Nawa atau disingkat lagi Nau. kami berdua dari Sahabat Sebaya Pusat LPBK UNJ, di mana Sahabat Sebaya ini semacam konselor sebaya gitu ya Kak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa bercerita juga ke kita sebelum kalau misalnya mau konseling ke psikologi juga gitu. Bisa kok ada linknya di Instagram, nanti cek aja di. Jangan lupa di Mana ya? Fasilitas UNJ ya. Iya, fasilitas UNJ. Nggak bayar kok buat civitas UNJ. Mahasiswa-mahasiswa bisa dengan psikolog profesional UNJ yang dengan gratis kok. Oke, untuk itu Kak, kita agak masuk langsung ya ke tema podcast kita hari ini, yaitu resolusi. Oke. Kan mumpung masih Januari nih, walaupun udah agak akhir gitu ya. Masih awal tahun. Oke. Resolusi. Udah tau lah ya artinya resolusi ya Kak ya. Kira-kira nih, aku mau nanya ke Dewana dulu boleh? Boleh. Tadi kan udah perkenalan diri, terus kira-kira Kakak di dunia musik kan ya? Betul sekali. Motivasi Kakak apa sih? Kok bisa mau berkecimpung di dunia musik dan akademik juga sebagai jurusan psikologi justru? Gitu. Kalau motivasi mungkin kalau dunia musik emang karena dari awal udah suka banget sama musik kan. Jadi awalnya tuh mama sama papa tuh emang suka musik. Terus dikenalin lah ke aku kan pas masih kecil. Terus dari situ ikutan lomba, nyanyi dan sebagainya macamnya. Terus abis itu kayak ternyata aku nyaman banget dunia musik. Jadi kayak dari kecil sampai sekarang tuh nyanyi terus, bermusik terus. Terus alhamdulillahnya kayak konsisten gitu ya, jadi kayak sampai sekarang nulis lagu, rilis lagu gitu. Berarti ada perjalanan album sendiri gitu ya? Alhamdulillah. Iya, keren banget. Kalau boleh tahu, albumnya apa Kak? Nama albumnya? Support mahasiswa UNJ Indonesia Idol Special Season ya Kak? Iya. Jangan lupa dengerin. Iya, benar. Kalau untuk album sih sebenarnya masih on the way. Tapi sejauh ini aku udah rilis 2 single. Yang pertama judulnya Ingin Jadi Cintamu. Bagus banget. Ingin Jadi Cintamu. Lagi ada yang suka sama seseorang tapi nggak berani ngungkapin, ini cocok banget. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya ada lagi malu-malu kayak suka sama seseorang tapi nggak percaya diri, ini relate banget sih. Ceritanya kayak gitu. Terus single yang kedua judulnya kemarin baru aja rilis tahun kemarin pertengahan, judulnya Datang Untuk Bertamu. Bikin sedih kalau
iya. Cocok kita cocok. Sangat kayaknya. Sangat ya. Biasanya kalau lagi apa ya? Kalau kita lagi dengan sama seseorang, pernah pacaran atau pernah menjalin hubungan, terus kayak habis itu putus, jadi kayak dia cuma bertahan doang sama kehidupan kita. Sedih banget kan. Sedih sih, apalagi udah merencanakan gitu ya kan. Oh, ketawa nih ketawa nih Soalnya kan kayaknya. merencanakan hubungan itu sama kayak merencanakan resolusi ke Ah, oke. gitu. Jadi resolusi kakak kira-kira mau menyelesaikan album atau gimana nih? Resolusi aku untuk tahun ini dulu Iya. kali ya. Kalau untuk tahun ini sebenarnya aku udah nyiapin beberapa buat rilis tahun ini lagu gitu. Jadi kayak mungkin sekarang lagi pengen terus berkarya di dunia musik, pengen rilis lagu terus, mungkin album nextnya amin doain ya. Amin. Amin banget, amin banget. Anak gue aja ingat dukung. Ingatkan. Soalnya kayak nanti abis lebaran mungkin bakalan rilis single baru juga. Seru banget. Terus kebetulan untuk lagu yang baru ini tuh aku tulis sendiri, jadi bener-bener dari hati banget ya. Tapi nyanyinya juga dari hati banget. Ini lumayan personal banget buat aku karena mungkin apa ya, karena pengalaman hidup sendiri, nulis sendiri, terus juga proses produksinya bener-bener dari awal sampai akhir tuh aku sama produser aku bener-bener bareng gitu. Jadi kayak semangat banget, excited banget. Mungkin resolusinya ke situ kali ya kalau bisa di dunia musik, dan semoga makin banyak yang dengerin lagu-lagunya. Amin. Amin. Bisa dengerin sama semua orang dan bisa bermanfaat. Keren banget ya, berarti resolusinya terkait dengan lagu. Tapi kalau misalnya aku nanya nih kak, dari kakak sendiri apakah ada gitu ya, kayak target satu tahun ini tuh mau berapa lagu gitu? Kalau target sebenarnya aku sama label aku udah ada kayak planning buat tahun ini mau rilis berapa lagu gitu. Sejauh ini sih ada beberapa lagu yang udah aku siapin tuh masih rahasia. Itu. Dengerin ya. Follow juga sosmednya. Nanti di belakang juga. Jadi kan udah yang terkait dengan Kak Dewanda, terkait dengan musiknya. Sekarang kita berpindah kepada kami ini nih. Oke. Tapi kita udah di-spill ya Kak, terkait dengan kakak tuh sebagai ketua Formal Press dan juga apa tuh? Majelis Wali Amana ya. Nah kira-kira itu masuk resolusi kakak atau memang Oke, jadi ini sedikit spoiler juga ya teman-teman. Kalau misalnya resolusi aku sendiri dari aku TK, malah dari aku SD. Kali ini teman-teman. Jadi pas aku SD itu aku punya banyak banget teman-temanku itu anak-anak jalanan. Dimana ketika aku ketemu sama mereka itu sering minta diajarin sama aku. Dari situ aku dari kecil berpikir bahwa kayaknya asik ya kalau misalnya aku bikin yayasan khusus untuk anak-anak jalanan. Itu juga yang menjadi motivasi aku buat masuk ke program studi pendidikan masyarakat. Dan kalau misalnya ditanya apakah jadi mawapres dari Majelis Wali Amanat itu merupakan resolusi aku bakal bilang kalau sebenarnya aku nggak pernah merencanakan ini, tapi aku yakin ini adalah jalan dari Allah untuk kemudian menggapai impian terbesar aku, yaitu membuat yayasan untuk anak-anak jalanan seperti itu. Karena aku berpikir kalau misalnya jadi mahasiswa berprestasi, Majelis Wali Amanat juga, pastinya aku banyak belajar ya tentang bagaimana cara kita untuk memorganize something, kita membuat kebijakan, terus habis itu kita bertemu dengan orang lain, relasi-relasi yang luar biasa. Aku hari ini ketemu sama Kak Dewanda, sama kakak gemes ini ya, orang ini. Jadi aku merasa kayak bersyukur banget sih bisa jadi bagian dari mahasiswa berprestasi dan juga Majelis Wali Amanat. Masya Allah. keren banget ya. Kita kasih dia ya. Kan gitu kan. Tapi karena banyak yang nanya, jadi kayak jadi udah pengen menyebarkan ilmu. Betul sekali. Semoga kita doakan semoga kali ini bisa tercapai cita-cita. Amin. Nah, Kak, aku boleh nanya lagi Kak? Boleh. Yang namanya podcast langsung nanya lagi. Kalau dia Bukan, ya kan? Oke, Kak Mimi, gimana sih waktu kakak nyusun resolusi itu kira-kira? Oke, kalau nyusun resolusi aku sendiri ya. Step boleh deh. Oke, FYI kalau aku sendiri nih, teman-teman di sini udah pada tes MBTI tahu yang NFP, NFP, DTJ. Nah kalau aku NFP, jadi NFP itu terkenal spontan ya, Jadi aku tipe yang misalnya nih, aku nggak ada mikirin apa-apa, tiba-tiba datang kesempatan baru, ikut, ikut gitu. Cuman intinya adalah resolusi terbesar aku, resolusi utama aku adalah aku pengen bikin yayasan terus untuk anak-anak
perjalanan. Dan aku selalu percaya kalau kita punya niat yang baik, kita selalu melakukan segala sesuatu amanah semuanya dengan maksimal, mau itu kecil mau itu besar, akan ada banyak hal-hal baik yang datang. Kayak misalnya resolusi aku di tahun ini misalnya, atau aku biasa nyusun resolusi kayak gimana, aku selalu berdoa kayak, ya Allah semoga di tahun ini ada banyak hal lagi yang lebih baik, yang membuat aku bisa semakin dekat dengan impian terbesar aku. Dan aku lihat ternyata berhasil gitu dengan cara aku melakukan tugas-tugas kecil yang bisa dikasih sama dosen, atau ya tugas-tugas kuliah, atau mungkin ya tugas-tugas mopres, tugas-tugas universitas, organisasi segala macam itu. Iya, kalau kita kerjain ya lama-lama muncul kesempatan-kesempatan baru. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Cara aku nyusun resolusi adalah aku kerjakan dulu yang ada, karena apapun yang ada itu sebenarnya itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Entah apa yang ada di baliknya, we never know. Gitu. Jadi yang penting dicoba aja. Sama bisa yang penting kita nyoba. Karena proses itu penting ya. Betul. Kalau Karimanda gimana kalau proses nyusun resolusinya? Kalau aku sendiri mungkin aku lihat dari tahun-tahun sebelumnya dulu mungkin ya, kayak evaluasi dulu dari diri aku yang sebelumnya, kayak kira-kira tahun lalu tuh aku punya resolusi udah tercapai belum ya, kira-kira aku udah punya pencapaian sampai sejauh mana sih. Nah mungkin itu sih titik awal aku buat bisa mengawali tahun selanjutnya, kayak lihat udah sampai mana, udah berjalan sampai mana, sejauh mana pencapaian aku, dan akhirnya kayak mencoba untuk lebih baik gitu ya. Jadi evaluasi step by step. Tapi pernah nggak sih kok dari resolusi yang udah bikin gitu ya? Pernah nggak sih ngalamin kegagalan guys? Oke, boleh dari Karimanda dong pertanyaan aku nih. Menurut aku kegagalan itu apa ya, harus terjadi sih, karena kita nggak bakalan pernah belajar kalau nggak pernah ada kegagalan gak sih. Kayak mungkin pertama-tama kayak kita takut buat ngejalanin sesuatu karena takut gagal atau takut apa, tapi kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, nggak pernah gagal, akhirnya kita nggak bakalan pernah bisa evaluasi diri, nggak bakalan pernah bisa jadi lebih baik. Jadi menurut aku kayak kegagalan pasti pernah, justru itu bisa jadi pelajaran sih. Pasti ada gitu, itu menjadi pelajaran, bukan maksudnya kita harus kayak terpuruk gitu ya. Iya, setuju nggak? Setuju banget, keren banget. Iya, kakak Kalau dari aku, resolusi kita ada yang gagal. Kalau dari aku sendiri, mikirnya kita ini manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita pasti pernah melakukan kesalahan, kita pasti pernah mengecewakan, atau ketika kita bertemu dengan orang lain, ada hal-hal yang mungkin kita lakukan, kesalahan yang tidak kita sadari. Dan itu menurut aku adalah salah satu bagian dari perjalanan hidup yang mana aku harus melewati ini, aku harus belajar bagaimana caranya aku menghadapi ketika orang lain berekspektasi kepada aku, ternyata aku tidak bisa mencapainya. Atau ketika aku, jujur aku sendiri bukan tipe orang yang mikir kalau aku harus begini-begini gitu, dan solusiku harus begini-begini, tapi kebanyakan datangnya mungkin kalau misalnya dari orang lain gitu, kayak mungkin misalnya aku jadi mau pres fakultas, jadi fakultas aku berharap misalnya aku bisa jadi perwakilan fakultas di universitas. Nah, alhamdulillah kan kejadian. Nah terus pas di mau pres universitas, pasti fakultas aku berharap aku nanti bisa mewakili universitas, tapi ternyata tidak bisa. Dan itu menurut aku ya gak apa-apa banget. Dan kalau dari aku sendiri, ketika resolusi kita gagal, yang harus kita tanamkan adalah orang lain tetap sayang kok sama aku walaupun aku melakukan kegagalan ini, walaupun aku melakukan kesalahan ini. Dan kita jangan terpuruk kayak resolusi aku gagal berarti aku adalah manusia yang gagal, bukan, karena masih ada banyak hal-hal lain yang baik gitu tadi yang bakal datang ke kita, asalkan kita bisa menerima. Dan itu tadi ya kayak kata kau Dewa, ada evaluasi gitu. Benar sih Kak. Jujur kalau kegagalan ya manusia itu pasti pernah ngerasain kegagalan, baik itu kegagalannya cuma lubang kayak di jalanan atau jurang yang dalam banget ya. Itu aneh gak sih kalau nggak pernah gagal? Iya, manusia apa bukan ya? Gimana siapa aja itu? Justru malah kalau bisa kita nggak pernah gagal, kayak bertanya-tanya gak sih, udah nyoba apa aja selama ini? Gak apa-apa. Makanya kalau berhasil nggak ada rasanya gitu ya. Berhasil lagi bosan gitu. Tapi nggak gitu. Tetap kalau berhasil tetap harus syukur, nggak bersyukur kan ya. Aku setuju banget sih, kadang-kadang kegagalan itu bikin kita bisa memaknai pas lagi kita lagi bahagia, pas lagi kita berhasil, ya nggak sih? Iya benar banget. Jadi kayak pas lagi berhasil tuh masih seneng. Benar. Karena pernah
prosesnya juga lama gitu. Terus juga kita jadinya nggak rendahin orang yang gagal juga, jadi kita lebih menghargai lagi. Pengadaan step yang paling bawah gitu. Nah, terus nih, soal resolusi, aku jadi ingat yang di tren TikTok itu, apalagi kan yang aku biasanya tuh ada tuh trennya tuh resolusi 2025 kayak turun berat badan, rajin olahraga, lebih sehat, atau rajin ibadah. Nah, tapi ini ya kayak menurut aku itu opini pribadi sendiri ya, itu bukannya kewajiban ya untuk menjaga tubuh lebih sehat dan produktif dan juga beribadah ya, terutama sebagai manusia yang memiliki agama gitu, kepercayaan. Bukannya itu adalah kewajiban, bukan sebuah resolusi untuk berubah. Yang menurut kakak gimana nih? Dari kami ini? Jadi kalau misalnya aku sendiri di pendidikan masyarakat belajar tentang teori andragogi, teori bagaimana kita memaknai dan juga bagaimana ketika kita mempelajari bagaimana orang dewasa itu berpikir, dan ketika kita bilang kalau harusnya itu kewajiban dong, resolusi dong, kita pasti nggak tahu yang ada di pikiran mereka apa. Mungkin aja mereka yang berpikir bahwa aku pasti bakal bisa lebih baik tahun ini, lebih sering ibadahnya, ya itu karena mereka merasa bahwa mereka sebelum-sebelumnya belum melakukan itu gitu loh. Jadi bukan hak kita menurut aku untuk kita ngejas kayak harusnya itu kewajiban dulu dong, itu bukan resolusi. Ibaratnya kayak orang lagi bersih-bersih nih ya, yang awalnya nggak pernah bersih-bersih, terus habis itu kita bilang tumben lo bersih-bersih, jadi nggak semangat ya. Jadi mau kita resolusinya seperti apa, mau resolusinya yang dikasih tahu orang kayak itu bukannya kewajiban ya. Mungkin sesimpel kayak resolusi aku tiap hari nanti tahun depan aku mau mandi terus, mungkin dia setiap hari belum tentu mandi gitu ya. Ya udah, itu kan resolusi dia, itu keinginan dia, dan kita nggak punya hak untuk bilang harusnya kan itu emang kewajiban gitu lah, karena itu memang impian dia dan kita nggak pernah tahu ada apa di balik itu. Oke. Kalau misalkan dari Kak Yolanda sendiri gimana? Setuju banget sih, dia mungkin udah panjang lebar banget. Aku setuju banget, tapi benar banget menurut aku semua orang pasti punya tujuan hidup masing-masing ya. Step by step, mungkin langkah-langkah kecil kayak tadi misalnya rajin olahraga atau dan lain-lain itu memang kewajiban mungkin ya, setiap orang pasti bakalan pengen yang terbaik buat hidupnya, tapi kita nggak pernah tahu ya kayak tujuan besar dalam hidupnya itu apa. Misalnya dia kayak aku pengen tahun ini rajin olahraga, tapi kita nggak tahu tujuan besarnya, mungkin dia pengen jadi atlet gitu, mungkin dia emang cuma mau sehat doang, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi menurut aku setiap orang pasti punya resolusinya masing-masing, dan sekecil apapun mungkin harus dihargai. Dan memang ada alasan tersendiri ya. Betul. Bisa juga gitu. Kalau misalkan dari kakak sendiri, menurut kakak lebih baik resolusi realistis atau resolusi ambisius? Boleh kak Dengan mahasiswa loh kan. Mahasiswa pasti banyak yang pengen mau lulus 3,5 tahun, kapan 3,5 tahun gitu ya. Ya, tapi realistisnya kan belum tentu gitu. Aku dulu ya. Kalau aku mungkin aku lebih orangnya balance ya. Karena satu sisi aku orangnya realistis banget. Kayak aku tahu aku punya keinginan, aku tahu aku pengen mencapai sesuatu, tapi aku benar-benar ngeliat juga gitu loh lingkungan aku apakah mendukung, apakah aku punya kapasitas yang memadai, apakah aku memang udah capable gitu buat bisa mencapai itu. Jadi sebenarnya realistis itu penting banget, tapi ambisius juga harus beriringan sama si realistis ini. Karena kalau kita realistis tapi kita nggak ada keinginan lebih, nggak ada ambisi yang tinggi juga, ya percuma juga. Banget. Tapi kalau misalnya kita ambisi doang tapi nggak realistis, malah menutup mata kita jadinya, ya nggak sih? Kayak ya udah jalanin aja, nggak lihat kanan kiri, nggak lihat samping-sampingnya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau menurut aku hidup tuh emang harus balance sih. Kalau Kak Mimi gimana kan? Ya aku suka banget sama jawabannya Kak ya. Apalagi jujur dia tuh pas ngomong aja tuh soalnya udah merdu gitu ya. Oke, jadi kalau aku sendiri ini unpopular opinion sih ya. Menurut aku kalau misalnya realistis dan juga ambisius itu adalah dua hal yang berdampingan. Karena apa? Kalau misalnya kita punya resolusi ambisius itu menurut aku sangat penting. Misalnya aku masih umur 20 tahun, aku punya resolusi ambisius yang akan tercapai ketika aku umur 50 tahun misalnya atau 40 tahun. Resolusi ambisius itu ya itu contohnya aku tadi membuat yayasan. Nah tapi ketika aku mencapai resolusi yang ambisius itu tadi, aku harus menyusun langkah-langkah yang realistis, resolusi yang realistis. Misalnya 1 tahun ini berarti resolusi aku harus realistis. Jadi kalau misalnya kita ngomongin resolusi realistis dan juga resolusi ambisius, kalau menurut aku resolusi realistis itu adalah ketika kita menyusun resolusi untuk ketika kita berada di waktu yang dekat gitu, 1 tahun atau 1 bulan, itu kan harus realistis. Gak mungkin kita 1 bulan harus beli Mercedes Benz. Nah
mungkin bisa. Kalau meja, pernah nggak ada? Ini resolusi ambisiusnya misalnya, oke aku mau untuk beli mobil Mercedes-Benz. Oke, aku bisa beli mobil Mercedes-Benz kalau tahun ini resolusi aku di mana aku setiap hari aku itu semangat buat bangun pagi, kerja, terus habis itu bangun relasi, aku bisa mencapainya. Jadi menurut aku itu adalah dua hal yang benar, karena benar banget kata Kak Dewanda tadi, kita harus balance ya, nggak bisa kita realistis aja tapi nggak punya impian yang benar-benar besar. Nggak bisa juga kita terlalu besar impiannya tapi we do nothing gitu ya, kita nggak mungkin apa-apa gitu kalau menurut aku. Ingat teman-teman mahasiswa harus realistis dan juga ambisius untuk menjaga semangatnya. Betul. Jadi biar nggak nanti tiba-tiba kalau nggak timbangan, Iya. biar di tengah jalan tuh biar nggak hilang semangat juga. Gitu. Benar-benar. Gak enak hilang tengah semangat itu. Hilang di tengah tengah jalan. Semangatnya hilang di tengah jalan. Karena asli Iya, beneran benar nggak? semangat. Ya kan kalau hilang beneran juga nggak enak. Oke Kak, nah kan kita tadi ngomongin yang masih pengertian sih kayaknya. Iya. Kira-kira nih apa sih yang bikin orang gagal akan menggapai resolusinya? Oke. Dari Kak ini dulu. Boleh. Apa yang membuat orang gagal ketika menggapai resolusinya? Ada banyak faktor. Menurut aku ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Nah, faktor internal yang pertama pasti mungkin adanya ketidakpercayaan dalam diri untuk mencapai resolusi tersebut. Itu dia punya resolusi yang ambisius, tapi nggak menyusun langkah-langkah yang realistik untuk mencapai hal tersebut. Jadi bisa saja tidak tercapai. Nah, tapi kalau faktor eksternal balik lagi, kita hanya bisa berusaha, sisanya Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha, sisanya lingkungan yang menentukan. Karena aku punya cerita, temen aku ada yang orangnya benar-benar punya mimpi yang besar banget, dia punya resolusi yang besar banget. Dia waktu itu pengen masuk ke dinasan, tapi ya unfortunately ternyata dari keluarganya, dari ibu dan bapaknya itu terlilit hutang gitu loh. Jadi kan otomatis dia harus berpikir, oh gimana caranya dia bisa menutupi untuk hutang-hutang tersebut. Jadi dia menggapainya itu nanti dulu di apa ya, ibaratnya di delay dulu, tapi itu juga gak membuat resolusi dia gagal kan, depending dulu aja. Jadi kalau soal resolusi gagal atau enggak, gagal mungkin gagal terjadi di tahun itu, tapi belum tentu gagal di tahun-tahun berikutnya ya, maybe masih depending dulu gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari mana gimana Kak? Apa sih yang bikin orang tuh gagal dalam menggapai resolusinya? Apakah semangatnya atau yang kayak faktor luar tadi gitu? Sebenarnya kalau ngomongin masalah gagal, menurutku apa ya, gagal itu bisa banget terjadi kapan aja kan. Dan benar banget tadi kata Kak Mimi kayak mungkin kita gagal saat ini tapi di masa depan belum tentu gagal gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling pertama mungkin dari aku adalah kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri sih. Kayak kita tahu kapasitas kita tahu kemampuan kita tahu kira-kira kita memang apa ya, cocok gak buat menggapai ini di masa ini gitu loh. Dan kalau misalnya memang gagal, jangan dulu menutup diri gitu loh. Iya nggak sih? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita nggak tahu sama diri kita sendiri, ya udah kita gagal, udah aja terpuruk. Bukannya malah makin semangat buat menggapai hal-hal yang lain. Karena justru kalau aku sendiri ya, misalnya aku mengalami satu kegagalan, aku tuh selalu yang kayak orangnya ingat banget kalau misalnya aku gagal saat ini, pasti bakal ada sesuatu yang datang di masa depan yang lebih gede pasti. Jadi makanya menurut aku buat mengenal diri sendiri itu penting banget sih sebelum kita mencapai tujuan, sebelum kita membuat resolusi, sebelum kita pengen mencapai sesuatu gitu. Nah, jadinya kan kayak udah kekumpul nih pengertiannya, terus kenapa gagal gitu ya. Kira-kira resolusi ini termasuk wishlist atau yang kemarin yang bikin resolusi ini kayak udah bikin resolusi banyak kayak udah bikin wishlist aja gitu loh. Ya, atau sebenarnya tuh menurut kadang-kadang itu kayak peta perjalanan kehidupan ke depan deh. Kalau resolusi menurut aku namanya resolusi pasti ada yang pengen dicapai kan, pasti ada yang pengen diperbuat dalam hidup kita untuk beberapa jangka waktu ke depan gitu. Dan menurut aku wishlist itu kan beberapa hal yang pengen kita lakuin gitu ya, dan peta kehidupan adalah sesuatu jalan yang menuju suatu titik dalam hidup kita gitu. Jadi menurut aku wishlist itu hal yang menuju ke jalan peta kehidupan itu ya nggak sih? Aku contohnya kayak
misi-misi gitu ya. Ada misi-misinya itu yang biasanya dijalankan. Jadi kayak dua-duanya beriringan gitu ya nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya kita pengen membuat peta hidup kita, ya kita harus bikin wishlist-nya juga. Betul, kayak udah bikin peta dulu tapi nggak tahu di jalan yang mana. Itu asli berarti emang Iya, cocok banget ya. Cocok Ya. banget, cocok banget. Saya tanya lagi ya. Briefing lagi loh. Nah, ini. Kalau kayak gini deh, resolusi yang pernah kakak berdua yang pernah dengar apa paling lucu, yang paling absurd mungkin ya? Ada nggak kira-kira? Siapa tahu nggak nyangka gitu. nggak tahu ada gitu kan. Contoh ini gitu. Contohnya banget ya kak. Dia masih TK gitu, masih sekolah dasar, tapi dia pengen jadi pro player gamers gitu. Ditambah itu padahal untuk persyaratan jadi pro player gamers tuh harus minimal umur gitu. Ada contohnya kan itu kan gak cocok aja gitu. Iya. Kira-kira ada nggak kak? Resolusi paling absurd. Kalau aku sih nggak mau kasih contoh orang lain ya, karena ya terserah dia mau ngapain gitu ya. Kayak yang mau jadi pro player tadi, ya udah lah ya bebas jadi player. Bagus kak, lebih banyak duit aja juga. Banyak sponsor iya kan. Kita dia kan Iya, jadi kita nggak tahu. betul. Mungkin aku bakal kasih contohnya dari aku sendiri deh ya. Waktu aku SD mungkin ya, waktu aku SD oke aku punya yang resolusi itu tadi ya mungkin ya satu sekolah untuk anak-anak jalanan. Tapi aku pernah waktu SD kan kita masih belum tahu ya kita kapasitas dirinya itu bisa semana. Jadi waktu ditanya cita-cita kamu jadi apa, kan disuruh buat presentasi depannya. Aku bilang saya mau menjadi sekretaris jenderal PBB, saya mau menjadi dokter, saya mau menjadi guru, saya mau menjadi koki. Semuanya aku sebut. Jadi aku itu adalah salah satu resolusi yang absurd. Karena balik lagi ternyata pas dewasa ya kita harus memilih salah satu gitu loh. Gak segampang gitu juga ya. Tak segampang. Gampang itu. Betul ya, kan emang kalau misalnya masih kecil gitu nggak sih? Iya. Banget kayak, aduh aku pengen jadi ini, pengen jadi ini. Kadang bisa, berarti bisa digapai. Tapi kalau udah dewasa ya. Tapi kalau yang absurd, aku punya absurd banget. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Dulu tuh, jadi ceritanya pas lagi masih kecil, aku tuh suka ikutan lomba-lomba gitu kan, nyanyi. Nah, tapi yang pertama kali aku ikutan lomba tuh fashion show. Cocok juga. Beda ya. Jadi pas lagi fashion show itu kita ada kayak ngomong-ngomong gitu kan. Terus tanya sama jurinya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Terus aku jawab coba, aku cita-citanya mau jadi Barbie. Wah, memang kayak mas kayak gitu Absurd kan? Karena kamu nggak bisa kita nggak mau ya. tapi Ya absurd kan kurang apa? Aku cita-citanya Masih dokter. sekretaris PBB. Benda mati, gak mas cantik gitu. Dari mereka Rumahnya warna pink, punya pasangan Ken. ayam ya gitu. Jadi absurd banget. Tapi nih kak, Seiring dengan berjalannya waktu gitu. Pernah nggak sih resolusinya itu tuh jadi ikut-ikutan sama resolusi orang lain fokus. kayak misalnya nge-gym gitu kan. Karena kan banyak banget tuh orang-orang yang sekarang tuh nge-gym gitu. Enggak, Insya Allah bukan bohong. Oke, siapa dulu tadi udah aku berarti kami udah lagi. Selang-seling. FOMO menurut aku it's okay sih. Selama ke hal yang positif, misalnya nih kami ini suka olahraga, terus aku jadi pengen ikutan olahraga karena dia olahraga terus. Menurut aku kalau misalnya selama aku olahraganya serius, ya it's okay aja. Malah kan jadi memberikan hal yang positif juga kan. Kayak kami ini, oh iya, udah jadi rajin nge-gym nih sekarang. Kayak tadi ya. Lebih sehat gitu juga ya. Asalkan tidak merugikan. Asalkan gak cuma bentar doang, pokoknya cuma sekali dua kali habis itu udah. Nah itu kan malah sayang kan. Jadi menurut aku kalau misalnya hal positif itu oke aja sih. Foto juga. Setuju. Oke, keren-keren kak. Ada benar deh ya. Oke, kalau resolusi, menurut aku resolusi FOMO mungkin ada hubungannya kalau misalnya sama sesuatu yang kita nggak bisa gapai gitu. Misalnya kita resolusinya di tahun ini mau beli handphone merek apa. Cuman habis itu uang kita belum kekumpul. Tapi FOMO ngeliat teman-teman kita udah pada beli, jadinya kita belinya ngutang dulu misalnya. Nah itu adalah salah satu contoh FOMO yang negatif ya. Mending kalau duitnya dibalikin, kalau duitnya nggak dibalikin ya, juga ya. Soalnya aku ada cerita teman-teman ada soal aku kan punya usaha catering ya guys ya. Saya mau boleh banget kalau sekalian panitia tadi punya di apa aja. Udah pada tahu juga pada
nih, jadi aku punya catering. Nah, terus habis itu adalah yang beli. Terus habis itu dia baru DP 50%. Aku kan penjual yang amanah ya. Aku udah ngasih itu makanannya, nggak tahunya setengahnya lagi belum dia bayar. Sampai 5 juta sampai sekarang nggak dibayar-bayar, guys. Terus ternyata enggak, Instagram aku diblokir. Ternyata tau nggak, pas teman aku lihat ya, teman aku buka Instagram, dia tau nggak dia lagi ngapain? Dia ternyata lagi di villa yang di Bali. Makanya aku bilang, teman-teman ya, kalau misalnya solusi promo yang baik, gitu ya, bagus. Dengan orang lain, jangan. Tolong ada cerita dengan Makanya disebut Instagram gini. Iya, Allah Akbar. Jadi sebetulnya bukan cuma pakai santai, kayaknya bisa juga buat ajang nih. Iya, salah satu contoh juga. Iya, kamu di mention apa ya? Canda. Nah, kalau misalkan Jack tuh kaitan dengan uang gitu. Kalau misalkan resolusi itu tuh kadang tuh berkaitan dengan budget atau nggak sih kak? Beneran ngaruh nggak sih si budget itu untuk resolusi? Oke, kalau menurut aku berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Lagi sebelum kita mencapai sesuatu yang besar, kita harus realistis dulu gitu. Jadi ya menurut aku, kalau misalnya kita masih mau menggapai sesuatu yang besar, berarti resolusi kita adalah menabung. Jadi resolusi kita di tahun ini adalah menabung sampai misalnya 100 juta gitu. Baru kemudian di tahun-tahun berikutnya, resolusi aku adalah aku pengen beli tanah. Mana itu baru nyambung. Karena kalau menurut aku resolusi itu sangat berhubungan sama perbudgetan ya. Misal resolusi atau wishlist kita mau jalan-jalan ke luar negeri, pasti kan tuh ada uangnya. Karena katanya healing untuk menghilangkan pikiran biasanya ke luar negeri ya. Kalau uangnya nggak ada ya, nama-nama tidak ada. Iya. Healing kita udah pikiran. Ada pesan healingnya. Iya, memang relasi itu penting sih menurut aku. Cuman kadang-kadang mungkin memang ada beberapa yang kayak bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang. Misalnya kayak olahraga di rumah. Bukan di gym ya. Iya, tapi ada beberapa yang bisa di rumah dan bisa nggak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi untuk yang besar, ya, yang benar-benar kita punya cita-cita yang besar, kadang-kadang memang harus ada pengorbanan. Salah satunya dengan materi. Kalau gitu nih ya kak, lebih baik resolusinya besar tapi nggak konsisten atau kecil tapi konsisten? Jadi resolusi kecil tapi konsisten atau besar tapi nggak konsisten? Kecil tapi konsisten dong. Iya, kecil tapi konsisten dong. Karena kayak ini loh, kalau misalnya kita lihat contoh paling gampangnya aja, misalnya kita punya resolusi mau olahraga di rumah. Misal kita mau bikin resolusi 1 bulan full ini aku harus 100 kali push up. Nah itu biasanya nggak kejadian, karena itu resolusi langsung besar. Tapi kalau resolusinya kecil, kayak setiap pagi aku 20 kali push up misalnya di rumah, ya itu bisa kejadian, konsisten. Karena kalau resolusinya besar tapi nggak konsisten, ya gak ada hasilnya juga nggak sih? Mendingan kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Gitu. Ini kalau karyawannya mau nanya, pernah nggak sih Fresh? Kan kebetulan kamu di dunia musik entertainment ya jadinya kan, Betul. entertainment dan sekarang akademik juga nih di sekolah di UNJ. Ada nggak sih pernah resolusinya tuh kayak bikin mengubah arah hidup kakak gitu? Ada nggak? Agak serius, agak deep nih. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang paling sulit dari aku masih. Mungkin aku pas pertama kali berkecimpung ke dunia entertain itu SMA gitu. SMA. Jadi waktu itu aku ikutan ajang pencarian bakat itu sebelumnya Indonesia Idol itu. Aku pernah ikutan The Next Girl Band namanya. Dulu itu sebenarnya aku tuh karena aku pas lagi awal-awal tuh solois banget, nyanyi solo banget. Cuma temen aku tuh ada yang ngajakin kayak, ih kamu mau ikutan girl band gitu-gitu. Cuman kayak karena ada peluang kayak udah aku ambil aja cobain gitu kan. Alhamdulillah rezekinya di situ waktu itu. Iya, terus habis itu akhirnya udahlah ngejalanin entertain sambil sekolah. Nah itu lumayan sulit banget waktu itu, karena aku bener-bener struggle banget. Dan akhirnya pas lagi SMA mungkin adalah titik dimana aku yang kayak bener-bener belajar banget buat membagi waktu, buat bener-bener harus nge-balance antara sekolah dan nyanyi. Dan akhirnya pas lagi kuliah ini kayak apa ya, karena udah belajar di SMA, akhirnya pas lagi kuliah tuh kayak oh iya aku tahu nih aku harus kayak gimana. Oh iya aku pernah punya pengalaman pas lagi SMA, jadi kayak sekarang tuh bener-bener apa ya, tahu lah kayak oh ya pas lagi kuliah aku bener-bener harus belajar, tapi pas lagi nyanyi aku bener-bener maksimalin juga nyanyi gitu. Berarti kalau dari kesimpulannya, aku mendengar kalau sepertinya tidak ada
keinginan untuk berbagi. Karena kalau misalnya semuanya bisa balance, why not? Gitu. Iya, benar-benar. Aku tuh pengen banget bener tetap ngejalanin sisi psikolog aku ini, tapi tetap ngejalanin juga nyanyi. Betul. Gitu. Amin. Ya, amin, ya Allah. Nah, nih, kan kita udah ngomongin kalau gagal. Kita kayaknya belum ngomongin yang happy deh. Aduh. Kalau Kak, ini aku mau nanya dua-duanya nih. Kalau Oke. Kak ini nih, Mm-mm. resolusinya terpenuhi, Kakak bakal ngapain dulu? Solusinya terpenuhi, aku bakal Tergapai ngapain gitu. dulu? Ah, Oke, jadi kalau party atau apa? Apa? bisa resolusi aku tergapai, aku akan ngapain dulu? Oke, jadi fun fact ya, aku itu tipe yang aku bilang tadi akan aku spontan, kalau aku dikasih kerjaan, kalau kerjaanku sudah terlaksana dengan baik, aku biasanya tuh suka menghadiahkan diriku sendiri. Kayak misalnya aku beli lipstick baru, baju baru. Jadi kalau resolusi aku terpenuhi, aku biasanya adalah beli hal-hal yang sesuai budget aku, dan itu emang udah dibudgetin. Misalnya gini, aku udah selesai ngerjain tugas ini, atau misalnya kan lagi grand final nih ya, Waduh. misal aku udah selesai ngerjain proposal, selesai ngobrol sama kilekan gitu lah, besoknya aku misalnya jalan-jalan ke mall beli lipstick gitu, itu contohnya ya. Ya. Nah, seperti itu. Keren sekali. Ya, Oke, kita mohon maaf telah ada kendala tadi karena ada beberapa kendala, jadi kita mulai lagi podcastnya kayak maaf. silakan. Ini begini kok bentar minta maafnya jangan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kalau misalkan ya, Emang gitu ya, aku nanya nih Kak, kalau misalnya resolusi tahun lalu, terus udah ada hasilnya juga kan, kita udah bisa lihat hasilnya juga, ada background grupnya. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan lirik lagu ataupun soundtrack, kira-kira apa bagus? Satu-satu dulu nih dari kami ini dulu nih. Kalau ada pasti udah ada nih lagunya nih. Kami ini dulu deh. Ah, aku tahu lagunya Hindia. Apa tuh? Evaluasi. Banyak pagi evaluasi. Gini. Masalah yang berlalu, Oh, gitu. perjalanan yang jauh. Ini belum separuhnya, biasa saja. Kamu tak apa, sikat gigi apa sih liriknya, lupa dah. Wah. Bangun pagi sikat gigi evaluasi. Evaluasi apa nih? Pokoknya itu lah ya. Keren apanya? Nggak usah ngomong gitu. Suaranya maksudnya. Yang namanya orang yang sudah sadar akan evaluasi di sini itu namanya orang yang sendiri. Bisa ucap. Boleh tak lagi kan? Mau menyesuaikan dengan lagu yang mana tadi? Kalau misalnya aku sebenarnya mungkin banyak banget kali ya melihat hidup yang ada gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya cocok-cocokin lagu yang udah banyak banget, cuman satu lagu favorit aku yang mungkin kalau misalnya aku ngedengerin tuh kayak bikin aku semangat gitu ya. Yang mana ya? Agak bingung. Ada banyak soalnya sebenarnya, cuman aku tuh kalau misalnya nggak dengerin lagu ini kayak aku sadar aku pernah sedih, tapi di satu sisi aku harus comeback lagi. Ada kepo banget. Mungkin lagu temanku ya, salah satunya itu judulnya Kembali Pulang, tau nggak? Kembali lagunya Suara Kayu. Oh, kemarin bagus banget di 31 tuh. Oh iya. Dari Tofes. Oh, Saya pegang di situ tuh. banget. Jadi kayak kembali pulang tuh kayak kita bener-bener kembali pulang setelah lika-liku hidup yang ada, banyaknya hiruk pikuk kehidupan, sudah tak ingat lagi buat kembali pulang. Menurut aku itu masih apa ya? Tapi aku bisa dengerin lagu. Tapi aku juga nanti mungkin abis lebaran kali ya, pertengahan tahun mau rilis lagu juga. Itu yang tadi. Ini aku spoil dikit ya. Boleh, spoil dulu kan. Ini tuh lagunya benar-benar menggambarkan kehidupan banget, kayak menggambarkan lika-liku hidup, kayak kita mungkin pernah merasakan lelah, pernah merasakan capek, tapi kita sejauh ini tetap bertahan gitu, dan itu hebat banget. Setiap orang kan pasti punya lika-likunya sendiri kan, dan kayak mungkin capek jatuh bangun hidup, tapi lihat ternyata kayak kita tuh udah sejauh ini gitu. Nah itu aku bakal rilis lagu itu. Pasti. Jangan lupa. Nama akun Spotify-nya apa enggak? Sama deh. Dewanda pertama. Atau stay tune di IG-nya. Dewanda
Pertama. Ingat yang centang biru kan? Yang bukan centang biru aku fake. Yang ada banyaknya ya. Yang ada wadahnya. Tadi kan yang pertama resolusi tahun lalu yang dikasih lagu. Sekarang kira-kira dari kakak berdua, kan udah pasti mikirin dong resolusinya tadi, apalagi udah sharing-sharing tentang resolusi. Kira-kira mau dikasih judul apa? Judul besar gitu, kayak judul skripsi deh. Judul skripsi. Enggak usah judul skripsi. Resolusi kakak dijadiin judul apa? Kira-kira. Judulnya. Oh, Dikasih judul apa? kontribusi mimpi kan? Oh iya. Keren banget ya. Kontribusi mimpi Yang bermakna. yang bermakna, karena mimpi aku dari yang bikin yayasan atau sekolah BCS, itu ternyata itu banyak memberikan kontribusi di hidup aku, makanya aku tetap semangat. Dan kontribusi mimpi ini juga termasuk karena di aku hidup aja ada mimpi-mimpi orang tua aku, ada mimpi-mimpi orang tua sayang aku. Jadi segala hal yang terjadi pada aku, hal-hal baik itu pasti kontribusi dari mimpi semua orang gitu. Mimpi aku dan mimpi orang-orang terdekat aku. Jadi aku bakal kasih nama kontribusi mimpi. Kalau dari Wanda gimana? Kalau aku, Oke, siap. kalau aku mungkin kalau bisa dikasih judul, pengen ngasih judul perjalanan kali. Oh, jangan itu judul lagu barunya. Tinggal ditambah satu apa gitu cetakannya ya. Perjalanan kenapa? Karena aku tuh dalam merangkai resolusi aku, dalam merangkai tujuan hidup aku, kayak menurut aku itu adalah perjalanan hidup yang memang aku lalui gitu loh. Untuk bisa mencapai suatu tujuan yang besar nantinya, pasti bakal ada perjalanan-perjalanan kecil yang aku lewatin dulu gitu. Jadi kayak menurut aku perjalanan aku tuh bakalan panjang banget gitu ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan mimpi aku itu. Kok sedih ya? Ternyata kita udah sejauh ini gitu ya. Karena kadang orang-orang nggak sadar juga ya, kayak dia tuh udah melangkah jauh di, sebenarnya tuh dia punya resolusi, udah melangkah ke akhir resolusinya, tapi kadang dia tuh nggak sadar kalau dia tuh udah di akhir gitu loh. Kalau aku ngeliat orang tuh kadang dia tuh, ya namanya kita logika aja deh, semakin dekat sebuah objek kita nggak bakal semakin sadar kalau bahwa itu objek. Contohnya ya kalau dari jauh kita bakal melihat keseluruhan rumah, tapi kalau makin dekat dengan rumah kita pasti cuma bisa lihat pintunya atau jendelanya, padahal kita udah sampai di depan rumahnya gitu. Karena orang gitu ngestak. Keren. Nah, mungkin ya Kak, ini jadi pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Karena kita Ya sedih banyak banget tadi. Kita juga sedih nih kok baru bisa datang kata-kata. Kalau kita masih Podcast lagi. beda. Beda. Nah, kira-kira tadi resolusi yang udah kakak share kepada kami dan juga teman-teman yang sedang nonton. Iya. Nah, kira-kira dari pengalaman kalian ada nggak sih pesan untuk teman-teman mahasiswa gitu, mahasiswa terkait dengan tentang cara bikin resolusi atau jalan resolusi itu harus bagaimana? Terutama di masa Ya, terutama jadi mahasiswa ya. Oke, maybe aku izin jawab ya Kak. Jadi kalau dari aku sendiri, mungkin aku sekaligus cerita beberapa pengalaman aku di tahun ini. Jadi tahun ini aku udah ada ke salah satu negara yang waktu itu udah jadi impian aku. Aku ke Taiwan waktu itu, aku ikut kompetisi di sana dan alhamdulillah aku jadi juara satu waktu itu kompetisi di Taiwan. Dan aku awalnya nggak pernah kepikiran aku bisa juara satu kompetisi di situ, apalagi disaksikan sama profesor-profesor dari seluruh dunia yang jadi jurinya dan juga ya bertanding dengan tim-tim dari negara-negara lain. Dan hal yang mau aku kasih tahu ke teman-teman di sini adalah ketika kita pengen mengejar sesuatu, kita jangan melupakan amanah-amanah kecil yang kita emban atau hal-hal kecil yang kita emban. Karena menurut aku cara atau kualitas orang lain hidup itu dilihat dari cara dia memegang tanggung jawabnya. Kalau kayak misalnya seberapa banyak pun amanah kamu, tanggung jawab kamu, karena itu yang kamu pilih, jangan kamu merasa menyesal. Tapi lihat lagi ke belakang, kenapa kamu ngambil itu, kenapa kamu menjalani itu. Karena sama kayak awalnya juga, yang pas aku ikut lomba itu jangka waktunya lama banget, kayak sekitar 1 tahun aku bikin program namanya ONEF_ program lah teman-teman lihat itu pengabdian masyarakat berhubungan sama ya ekoenzim seperti itu kalian bisa lihat. Nah terus habis itu kalau dari aku sih gitu, jadi buat teman-teman di sini jangan takut untuk membuat resolusi kalau misalnya buat hal yang besar ya silakan ambisius aja, toh itu kan tercapainya nanti lama. Tapi jangan lupa untuk menyusun hal-hal kecil yang harus kalian lakukan di setiap harinya, sama kayak itu tadi ya, kayak misalnya job desk aku hari ini aku ada kerja kelompok, oke kerjain nanti kerja kelompoknya. Atau misalnya kayak kakak kan nanti ngajar gitu di Fatmawati, oke aku ngajar gitu, nanti lama-lama kakak jadi seperti gitu ya.
Boleh sekali dari Kali Bangga. Kalau aku mungkin yang penting adalah terus melangkah sih. Mau gimana pun hidup kita, mau gimana pun lika-likunya, mau gimana pun kanan kiri terus melangkah konsisten. Karena itu sih sebenarnya kayak kita harus konsisten sama hidup kita ya. Kalau misalnya kita gak konsisten, itu yang disayangkan banget. Jadi sebenarnya kalau kuncinya menurut aku dari segala-segalanya adalah konsistenan sih. Benar. Nah, jadi tetap apapun itu resolusinya yang besar, kita harus jalani konsisten. Niat ya. Ya namanya ambisius ya. Kita harus bisa ada ambisi gitu ya. Ambisi boleh ada tapi jangan terlalu ambisi. Iya, karena kadang-kadang kayak kita buat memulai itu susah ya. Tapi lebih susah lagi buat konsisten. Betul. Iya. karena kadang-kadang tuh kayak kita merasa bosan gitu. Iya, benar. Konsisten dan komitmen ya. Benar-benar. Komitmen sih ya susah ya. Oh ini beda lagi kayaknya deh. Enggak, memang Komitmen apa nih? Komitmen apa dulu? Nah, tadi kan udah dikasih judul juga nih Kak. FYI, podcast kita juga punya judul. Kita kasih judul Jejak Sebaya. Nah, Jejak Sebaya ini punya makna yang dalam gitu Kak sebenarnya. Kayak misal, sebenarnya nggak tahu terlalu dalam atau apa, tapi menurut saya ini dalam karena setiap jejak yang kita tinggalkan itu pasti harus bermakna. Dan mau jejak itu akan dilakukan di masa depan ataupun telah dilakukan di masa sekarang. Yang penting jejak itu harus bermakna. Seperti podcast ini kita memberikan motivasi dari topik-topik yang berkaitan dengan mahasiswa. Merinding. Nah, Jejak Sebaya. Jejak Sebaya kita juga punya tagline sebenarnya. Oh, oke. Karena kita jejaknya itu berbentuk cerita, tagline kita adalah berbagi cerita, melangkah bersama. Gimana Nawa? Berbagi cerita, melangkah bersama. Oh, berbagi cerita melangkah bersama. Oh iya. Karena agak mau beruntungan juga nih Kak. Pusing Ya, oke. Ini udah waktunya juga ya, kayak mau sholat Jumat juga. Gak apa-apa Kak. Kita juga minta maaf kalau misalnya salah ngomong juga di podcast ini. Kita yang makasih banyak. Kita mohon maaf juga ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak ada yang tersinggung. Kita juga tidak ada yang namanya sengaja untuk menyinggung atau mengejek Satu satu pihak di gitu. selingkuhan. Kita di sini hanya sharing. Kita netral insya Allah. Kalau tadi 5 juta beneran tapi Wah, diingetin lagi. Jangan apa-apa. Ya, siapa tahu pahala ya. Berbagi cerita kan? Ceritanya yang berbagi Kak, ceritanya aja yang berbagi. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak kali ucapin terima kasih. Kak Dewanda dan juga Kak Dina sudah banyak. Terima kasih. Oke. Nah, karena sebelum penutupan juga, aku mau ngasih kesimpulan buat teman-teman juga, teman-teman mahasiswa UNJ, jangan lupa kita tetap harus punya yang namanya resolusi. Resolusi itu boleh Sekecil apapun. kecil apapun boleh dan besar juga nggak apa-apa. Mau kalian ambisius juga nggak masalah, tapi kalian juga harus realistis supaya bisa menggapai resolusi yang besar. Kita harus melangkah sedikit demi sedikit supaya tidak jatuhnya langsung sakit gitu. Benar Gak apa-apa kalau jatuh masih banyak apa dan Bener, impact bener. ya. Jagain Kalau waktu masih kecil tahu kata-katanya nggak sih Kak, kalimat yang ini kata-kata bijak kan? Bermimpilah setinggi langit. Karena kalau jatuh ya taruh bintang-bintang. Jadi gak apa banget kok, gak usah takut jatuh. nggak apa-apa. Jatuh kita justru harus terbang lagi. Iya. Jatuh wajar ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang gagal dalam menggapai resolusinya itu nggak apa-apa. Karena itu semua adalah proses untuk memperbaiki diri, membuat diri lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk konseling dan sisi psikologi UPTLBK siap. Kita mulai tagline dulu nggak untuk podcast tadi? Berbagi cerita. Berbagi sebaya. Berbagi cerita. Langkah bersama. Siap. Oke. Boleh nama deh yang mimpin. Oke, kita Kita ada kamera lagi. Boleh. Jejak sebaya. Berbagi cerita. Langkah bersama. Oke. Saya Ganda Garland dan Nawa Ayu. Kita cukupin aja. Ini Saya Cinta. Oke. Oke. Saya Ganda Garland. Di sini ada. Saya Nawayu. Saya Mimi. Saya Wanda. Jangan lupa dengerin loh. Oke. Jangan lupa dengerin, selain dengerin podcast saya, dengerin albumnya juga. Oke. Siap. Kami dari Sahabat Sebaya UPTL. Kami dari Sahabat Sebaya layanan psikologi
dan bimbingan konseling. Ulang aja kan. Dari Ada mau nggak usah dioleh. Kami dari sahabat sebaya pusat LPBK atau layanan psikologi dan konseling mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.